yang berarti akidah mudah, yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Ahmad Al-Qadhi hafizahullah ta'ala, guru besar akidah di Universitas Qasim Kerajaan Saudi Arabia. Pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bagian terakhir dari al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bagian yang keempat terkait dengan al-iman bi asma'ihi wa sifatihi, beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kelompok-kelompok yang salah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan secara ringkas kita membaca bagaimana cara membantah pemikiran atau kesalahpahaman tersebut. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita melanjutkan bahasan kajian kitab kita. Pada bahasan selanjutnya itu tentang al-iman bil malaikah, iman terhadap para malaikat. Al-iman bil malaikah ini menjadi rukun iman yang kedua, sebagaimana dalam hadis Jibril ketika ditanya oleh malaikat Jibril, Nabi SAW menjawab, antuk minabillahi wa malaikatihi, engkau beriman kepada Allah lalu kemudian kepada para malaikatnya. Nah, apa makna dari kita beriman kepada malaikat? Di sini disebutkan bahwa beriman kepada malaikat adalah al-i'tiqad al-jazim, keyakinan yang kuat annallaha khalaqa khalqan li'ibadati, bahwasanya Allah menciptakan makhluk khusus tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlasahum li ta'atihi, dan mereka dispesialkan hanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa khassahum bi qurbihi, dan Allah mengkhususkan mereka bahwa mereka ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa askanahum samawatihi, dan Allah buat mereka tinggal di langit, karena ada 7 lapis langit. Kalau kita lihat kisah Isra dan Mi'raj, kisah Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap Nabi SAW akan melewati satu langit, pintu langit kan tertutup. Lalu kemudian Nabi dimintakan izin oleh malaikat Jibril untuk dibuka oleh para malaikat yang menjaga pintu tersebut. Lalu kemudian melewati langit yang dimaksud, seterusnya sampai langit yang ke-7. Wa askanahum samawati. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak satupun di ufuk yang kita lihat ini di langit, satu jengkal, tidak satu jengkal pun di langit itu, mereka di sana ada malaikat yang sedang sujud, yang sedang rukuk bertasbih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa manahum al-quwwah ala tanfidhi amrihi, dan Allah berikan mereka kekuatan yang melebihi manusia untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna keimanan kita terhadap para malaikat, bahwa Allah memiliki para makhluk yang bertugas khusus untuk beribadah kepadanya. Dalam Al-Quran disebutkan la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak bermaksiat atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Semua yang diperintahkan kepada mereka, mereka laksanakan. Berbeda dengan manusia, diperintahkan ada yang taat dan ada yang tidak taat. Adapun para malaikat diciptakan khusus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan wala yatimul iman bil malaikati illa bil i'tiqad, dan tidak sempurna keimanan tentang malaikat ini kecuali dengan meyakini beberapa poin ini. Nah, di sini disebutkan beberapa poin. Awalan, yang pertama, annahum ibadun mukramun, bahwasanya kita meyakini bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang mukramun, dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakun muqarrabun, ya, makhluk-makhluk yang baik dan didekatkan kepada Allah. Khadi'una li rabbihim musyfiqun, mereka tunduk kepada Rabb mereka dan mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita mengimani bahwa para malaikat ini juga makhluk. Mereka tunduk kepada Allah, mereka hamba-hamba Allah. Mereka tidak memiliki kekhususan apapun dalam taraf sebagai Tuhan. Karena ada atau kaum musyrikin dahulu menganggap bahwa para malaikat ini adalah anak-anak wanitanya Allah. Ada juga seperti keyakinan salah satu dalam keyakinan Nasrani menyebutkan bahwa Ruhul Qudus salah satu oknum Tuhan. Di kita di Islam tidak, ya, bahwa mereka juga makhluk yang sama dengan kita. Maka mereka tidak memiliki khasa'is rububiyah dan uluhiyah. Ya, mereka tidak seperti, ya, Allah yang memiliki rububiyah. Rububiyah itu bahwa Allah sebagai Rabb, Tuhan, Raja yang mengatur dan memberi rezeki. Mereka semua hanya menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka tidak boleh disembah. Tidak boleh disembah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 26-28, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, dan mereka orang-orang musyrik mengatakan ittakhadha ar-rahmanu walada. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau mengambil anak. Subhanahu, Maha suci Dia. Bal ibadu mukramun, bahkan mereka para malaikat ini adalah hamba-hamba yang mulia. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya, mereka para malaikat ini tidak mendahului perkataan Allah, wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka terhadap perintahnya mereka kerjakan semua. Ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yashfa'un, dan para malaikat ini tidak memberi syafaat illa liman irtadha, kecuali bagi yang Allah ridhoi. Termasuk Rasulullah dan semua manusia, mereka kan punya hak untuk memberi syafaat kepada para pelaku dosa. Tapi ini kembali lagi kepada izinnya Allah dan keridhaan Allah. Keridhaan Allah terhadap makhluk yang ingin diberi syafaat dan izinnya Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan para malaikat itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat yang bertugas meniup sangkakala, malaikat Israfil, ya, itu sangkakala itu sudah berada di mulutnya, dan pandangannya tidak pernah beralih dari al-arsh, ya, dari Allah, karena khawatir kalau kapan dia berpaling, dia kelewatan perintah Allah untuk meniup sangkakala itu. Ini begitu taatnya malaikat sampai tidak mau menoleh selain kepada Arsh Ar-Rahman. Arsh. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat ini takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Di al-iman billah, keimanan kepada Allah, kita sudah bahas bahwa seluruh makhluk ini berada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Dan atap seluruh makhluk, ya, di antara makhluk malaikat, dan atap seluruh makhluk ini adalah al-arsh. Al-arsh. Al-arsh ini saqful makhlukat, atapnya seluruh makhluk, dan semua makhluk berada di bawah
arsy. Wa yaf'aluna ma yu'maruna, mereka kerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, kemudian tadi yang kita bacakan ayat ini di surat At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'maruna. Dalam surat yang lain, dalam surat Abasa ayat 16, kiramin bararah. Kiram makhluk yang mulia, bararah itu dari kata albir. Albir itu baik. Jadi bararah makhluk-makhluk yang baik. Kiramin bararah, mulia lagi baik. Nah, kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an." Pada hari Allah menggiring semua makhluk. Summa yaqulu lil malaikah. Lalu Allah berfirman mengatakan kepada para malaikat, "Aha ulai iyyakum kanu ya'budun." Apakah mereka-mereka ini yang menyembah kepada kalian? Kepada para malaikat ini menunjukkan bahwa ada makhluk, ada manusia yang menyembah para malaikat, mengangkat derajat malaikat di atas derajat makhluk. Aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Mereka-mereka itukah yang menyembah kepada kalian? Ini seperti pertanyaan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam di hari kiamat kelak. A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Nabi Isa mengatakan, subhanak, ya, maha suci engkau ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu untuk bertauhid. Nah, ini begitu juga jawaban para malaikat. Qalu subhanak. Mereka mengatakan, maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna, engkau lah wali kami min dunihim. Bal kanu ya'buduna al-jin. Yang mereka sembah itu jin. Bukan kami para malaikat. Yang mereka sembah itu jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka beriman kepada jin. Quran surat Sabat ayat 40-41. Dan kita lihat bagaimana ketundukan malaikat ketika bertanya tentang hikmah diciptakannya manusia. Ya, ketika mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa kamu mau menciptakan manusia padahal kami ini nufat disulak, kami mensucikanmu, kami bertasbih kepada-Mu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku lebih mengetahui daripada kalian. Lalu mereka tunduk mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maksudnya engkau tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maha bijaksana di sini al-hakim, maha memiliki hikmah. Karena para malaikat pada waktu itu ilmunya tentang nama-nama al-asma itu tidak ada. Dan itu diajarkan kepada Nabi Adam, ambihum bi asma'ihim. Sebutkan nama-nama yang saya ajarkan kepada wahai Adam kepada para malaikat. Menunjukkan bahwa Nabi Adam diberikan ilmu yang lebih daripada para malaikat. Apalagi ilmu tentang hikmah. Ilmu tentang hikmah ini banyak orang yang tersesat karena terlalu mencari hikmah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yus'alu 'amma yaf'alu. Allah tidak ditanya atas apa yang dia kerjakan. Hum yus'alun, mereka lah yang akan ditanya. Kita ini semua yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba ini menerima. Tugasnya adalah menerima apa yang Allah aturkan untuk kita ridho, kita terima. Karena banyak orang yang tidak terima. Kenapa ditakdirkan begini? Kenapa ditakdirkan begitu? Ini ujian sebenarnya bagi kita. Kita terima atau tidak? Nah, ini yang pertama, bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka makhluk-makhluk mulia lagi didekatkan kepada Allah, dan mereka tunduk serta khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita kepada malaikat adalah bahwa
Mereka diberikan nama di asma'in karimah, dengan nama-nama yang mulia. Saya jadi teringat ada seorang ustaz, nama anak-anaknya itu nama-nama malaikat. Ridwan, Mikail, Jibril. Beliau dipanggil dengan Abu Jibril, bapaknya Jibril, Ustaz Abu Jibril. Lalu kemudian beliau sudah meninggal, rahimahullah. Suatu ketika bertemu dengan dubes Arab Saudi yang ada di Indonesia. Lalu kemudian dubes ini dia posting fotonya dengan Ustaz ini di Instagram. Lalu captionnya itu mengatakan, saya bertemu dengan Abul Malaikah, bapaknya malaikat, bapaknya. Karena nama anaknya nama malaikat semua. Ya. Nah, di antara nama-nama malaikat ini ada yang kita tahu dan begitu banyak yang kita tidak tahu. Yang kita tahu hanyalah yang diajarkan kepada kita dan disebutkan nama-namanya di dalam hadis dan di dalam Al-Quran. Yang kita tidak ketahui namanya, kita beriman secara umum bahwa begitu banyak malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara nama-nama yang kita tahu adalah Jibril, Mikail, Israfil, kemudian Malakul Maut. Jadi kalau Israel itu Allah apakah benar nama itu atau tidak. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah Malakul Maut. Lalu kemudian Malik, penjaga neraka, Ridwan, penjaga surga, dan Munkar dan Nakir yang bertugas bertanya di kuburan, yang bertugas untuk fitnah. Fitnah itu soal malaikat, pertanyaan dua malaikat, itu namanya fitnah di kuburan. Dan banyak sekali para malaikat yang kita tidak tahu namanya. Yang kita tahu seperti tadi ya, bahwa tidak satu jengkal pun di langit yang kita lihat di ufuk di atas sana. Bahkan di sana ada malaikat yang sedang sujud, rukuk, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau lihat jumlah malaikat, nanti kita baca hadisnya tentang ada disebutkan jumlah malaikat. Kalau dalam Al-Quran banyak yang disebutkan jumlah malaikat yang membantu mujahidin di medan jihad. Seperti dalam perang Badar itu ada sekitar 3.000 malaikat yang turun. Itu kan tidak semua kita tahu namanya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya mereka ini tercipta dari cahaya. Annahum makhluquna min nurin. Mereka tercipta dari cahaya. Ulu ajnihatin, dan mereka punya sayap. Mereka punya sayap. Ala hayatin 'azimatin mutanawwi'ah. Dan dalam bentuk fisik yang sangat besar, mutanawwi'ah dan beragam. Malaikat Jibril pernah menampakkan sosok aslinya ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu, lalu kemudian wahyu itu terputus. Lalu kemudian Nabi bingung, ini yang datang kepada saya ini apa? Ini kejadian besar yang ada dalam hidup Nabi SAW. Nabi SAW belum paham 100% kejadian yang problem ini apa, sehingga beliau dalam sirah Nabawi diceritakan naik ke atas gunung batu dan ingin menjatuhkan dirinya ke bawah. Beliau ingin bunuh diri, saking beratnya kondisi psikologis yang dihadapi oleh Nabi SAW. Di waktu itu, ketika dia sudah berada di atas gunung, malaikat Jibril menampakkan dirinya yang asli, dan semua ufuk tertutup. Bayangkan, semua langit ini kita lihat luas, segala arah itu tertutup oleh fisik malaikat Jibril alaihissalam. Dan sebutkan dalam hadis bahwa malaikat Jibril punya 600 sayap.
Ya, jangan dibayangkan bahwa sayapnya di belakang yang muncul keluar dari belakang punggung. Apakah malaikat punya punggung atau tidak? Tidak tahu kita seperti apa. Kan cahaya, bukan punggung seperti kita. Sayapnya seperti apa ya? Jangan dikira seperti sayap yang biasa digambarkan orang itu. Sayap keluar dari belakang. 600 sayap itu kalau kita mau gambarkan seperti apa kita tidak tahu. Nah, dalilnya ada di dalam Al-Quran ayat surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat rusulan, utusan-utusan yang membawa perkara atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Uli ajnihatin, dan mereka memiliki sayap-sayap. Masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, dan 4. Jadi masna, thulatha wa ruba' bukan hanya di ayat poligami di surat An-Nisa. Fankihu ma taba lakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nanti juga tentang sayap malaikat 2, 3, dan 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah menambah dalam ciptaannya apapun yang Allah kehendaki. Nah, termasuk malaikat Jibril. Malaikat Jibril lebih dari 600 sayap. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, apa dalilnya bahwa para malaikat diciptakan dari cahaya? Dalilnya ada dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Diciptakan para malaikat itu dari cahaya. Nah, ini dalil berikutnya dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW ra'a Jibril fi suratihi, melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Walahu 600 janah, dan beliau memiliki 600 sayap. Kullu janahin minha qad sadda al-ufuq. Iya, ternyata kalau kita gambarkan tadi bahwa sosoknya malaikat Jibril itu menutup seluruh ufuk, ternyata di dalam hadis ini digambarkan bahwa setiap sayap malaikat Jibril itu menutup ufuk. Jadi kalau satu sayap saja sudah menutup ufuk, bagaimana lagi yang lain? Itu luar biasa. Kemudian gambaran fisik malaikat ini kan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Udhina li an uhadditha an malakin min malaikatillahi ta'ala min hamalatil arsh. Diizinkan kepadaku untuk menceritakan tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah, min hamalatil arsh, para pemikul arsh, yang membawa arsh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama baina syahmati udunihi ila atiqihi. Sesungguhnya di antara syahmati udunihi, daun telinganya, ila atiqihi, ke pundaknya, antara telinga dan pundak, masiratus 700 amin, perjalanan 700 tahun. Ini antara, kalau kita kan 1 detik, ini 700 tahun. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi mereka ini makhluk hakiki, ya, makhluk nyata. Bukan hanya kekuatan saja, ya, bukan kekuatan yang, tapi mereka betul-betul makhluk fisik, ada fisiknya. Dan mereka ini sangat banyak dan tidak ada yang dapat menghitung banyaknya kecuali Khaliquhum, yang menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan malaikat, ya, yang tidak bisa kita tahu jumlahnya berapa. Ikan di lautan saja kita tidak tahu berapa jumlahnya. Semut yang ada di bawah tanah kita tidak tahu berapa jumlahnya. Ya. Ini nampak, bisa kita lihat, kita bongkar tanah, kelihatan semutnya. Kita video di bawah lautan, kelihatan ikannya. Ini malaikat, tidak tampak. Yang tampak saja tidak bisa kita hitung, apalagi yang tidak tampak. Nah,
Bukhari dan Muslim dalam kisah Mi'raj, ketika Nabi SAW, Nabi SAW rufi'a lahul Baitul Ma'mur, diangkat untuknya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini tempatnya para malaikat di atas langit yang ketujuh. Fis sama atau di langit yang ketujuh, di langit yang ketujuh. Yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malakin. Salat di dalamnya, di dalam Baitul Ma'mur itu sebanyak 70.000 malaikat. Idza kharaju, jika mereka sudah keluar dari Baitul Ma'mur, lam ya'udu ilaihi, tidak keluar kepadanya. Jadi setiap hari ada 70.000 yang sholat dan 70.000. Sejak kapan? Sejak dulu. Ini yang ketiga, bahwa mereka ini makhluk yang diciptakan dari cahaya, punya sayap dalam bentuk yang sangat besar dan beragam. Yang keempat, disebutkan sini annahum shaffuna musabbihun. Bahwasanya mereka itu bersaf-saf dan bertasbih. Alhamdulillah tasbihahu, Allah mengilhamkan kepada mereka untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wa imtithali amrihi, dan hanya diwahyukan, hanya difitrahkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia fa'alhamahu fujuraha wa taqwaha. Kita manusia diberikan dua jalan, fujuraha, jalan tidak benarnya, wa taqwaha, dan jalan ketakwaannya. Dan kita punya pilihan untuk melakukan salah satunya. Mereka tidak diberikan dua ini. Mereka hanya diberikan satu saja, yaitu diberikan sesuatu yang mereka itu hanya bisa untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah. Di dalam Al-Quran surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum." Dan tidak satu pun dari kami, ini Allah firmankan tentang ucapan malaikat, bahwa tidak satu pun dari kami illa lahu maqamun ma'lum, kecuali memiliki tempat yang maklum diketahui. Wa inna lanahnu shaffun, dan sesungguhnya kamilah yang bersaf-saf. Wa inna lanahnu musabbihun, dan sesungguhnya kamilah yang bertasbih. Yang makanya disebutkan dalam surat Fussilat, fa in istakbaru, kalau mereka manusia itu sombong, falladzina 'inda rabbika, maka yang berada di sisi Allah, yusabbihuna lahu, bertasbih kepada Allah bil-laili wan nahar, siang dan malam, wa hum la yas'amun, dan mereka tidak pernah bosan. Ya, kalau kadang kita bosan ya, dan itu salah satu sifat manusia. Kalau terlalu lama melakukan sesuatu yang sama, monoton, akan bosan. Ya, makanya kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, kami ini kalau berada bermajlis denganmu, seakan-akan surga dan neraka itu tergambar di depan mata kami. Tapi kalau kami kembali ke istri kami, anak kami, semuanya terlupa." Nabi SAW mengatakan, "Sa'atan fasa'atan." Ya, sesaat. Jadi ada waktunya kita bersama bermajlis, ada waktunya kita bersama keluarga, dan seterusnya. Kalau mereka tidak, mereka itu terus seperti itu, monoton, dan mereka tidak bosan. Tadi dalam surat Al-Anbiya ayat 20, dalam surat Fussilat ayat 38. Dalam surat Al-Anbiya ayat 20, Allah mengatakan la yafturun, mereka tidak futur, mereka tidak berhenti. Nah, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Bainama Rasulullah SAW fi ashabihi idh qala lahum." Ketika Rasulullah bersama para sahabatnya, Nabi SAW berkata kepada mereka, "Tasma'una ma asma'?" Kalian dengar apa yang saya dengar? Lalu mereka mengatakan, "Ma nasma'u min syai'." Kami tidak mendengar apapun, kata Rasulullah. Qala, Nabi SAW bersabda, "Inni la asma'u aqitus sama'."
saya mendengar suara langit, ya suara langit, suara apa ya, bisingnya langit, bisingnya langit. Nabi SAW bersabda, "Wa ma fiha mawdi'u shibrin illa wa alaihi malakun sajidun aw qa'imun." Dan tidak satu pun di langit, tidak satu jengkal pun di langit, illa wa alaihi malakun, kecuali di sana ada malaikat sajidun aw qa'imun, sedang sujud atau sedang berdiri. Rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ini yang keempat. Yang kelima, bahwasanya mereka mahjubuna 'anil musyahadah. Mereka tidak bisa dilihat. Mereka tidak bisa dilihat. Karena mereka ini alamun ghaibiyun. Mereka berada di alam gaib. La yaqauna tahta madarik al-hawas al-insaniyah. Tidak bisa dijangkau oleh indera manusia di kehidupan dunia. Illa liman syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Seperti Nabi kita melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli. Dan mereka ini nanti bisa dilihat di akhirat. Mereka ini nanti bisa dilihat di akhirat. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Furqan. Kalau tadi baca surat Al-Furqan ya, bukan surat Al-Kahfi. Surat Al-Furqan. Jawabannya. Di surat Al-Furqan, "Yauma yarawna al-malaikata la busyra yawma idzin lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura." Yauma yarawna al-malaikah, pada hari mereka melihat para malaikat. Ini di hari kiamat. Jadi dari bahwa nanti para malaikat itu dilihat. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah ayat 23, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab." Di dalam surga. Dan para malaikat masuk kepada mereka min kulli bab, dari setiap pintu surga. Lalu para malaikat ini mengatakan kepada mereka, "Salamun 'alaikum bima sabartum." Selamat untuk kalian atas kesabaran kalian. Lalu disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Nah, selain Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang pernah melihat Jibril, yang lain juga pernah melihat Jibril atau malaikat yang lainnya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Hud disebutkan, "Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim," dan telah datang kepada Ibrahim rusuluna, utusan-utusan kami, itu para malaikat, "bil busyra," dengan berita gembira. Qalu salama, mereka mengatakan salama, qala salama. Fama labitha an ja'a bi'ijlin hanif. Intinya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan para malaikat. Setelah para malaikat ini datang ke Nabi Ibrahim, para malaikat ini pergi ke Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ini kaumnya Nabi Ibrahim. Fa'amana bihi Lut, maka beriman kepadanya Lut. Lalu Lut berhijrah. Hijrah pergi ke kaum tersebut ya, kaum yang menyimpang seksualnya. Nah, jadi para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim membawa berita gembira, dan datang kepada Nabi Lut membawa kabar buruk untuk kaumnya, bahwa kaumnya akan diazab. Dan para malaikat bisa, terutama Jibril ya, dalam Al-Quran itu disebutkan fatamatsala laha basharan sawiyya. Ini malaikat Jibril ketika bertemu dengan Maryam. Fatamatsala laha basharan sawiyya, malaikat Jibril ini berubah bentuk menjadi basharan sawiyya, manusia, laki-laki. Makanya Maryam ketika ditanya oleh laki-laki yang ini adalah malaikat Jibril, awalnya belum takut.
Lalu disebutkan bahwa ini malaikat datang. Lalu kemudian para sahabat Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki dalam hadis Jibril, ya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ittala'a 'alaina rajulun syadidu bayadhi athyabi syadidu sawadi sya'ri." Ketika muncul tiba-tiba seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, yang sangat hitam rambutnya, la yura 'alaihi atharu safar, tidak kelihatan bahwa dia berasal dari tempat yang jauh. Wa la ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada yang kenal dari kami siapa dia. Hatta jalasa ila Rasulillah, sampai dia duduk di hadapan Rasulullah, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu dia menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang menyerupakan diri dalam bentuk seorang laki-laki, bagaimana dulu pernah terjadi di masa Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian yang ketujuh, bahwasanya mereka diwakilkan untuk melakukan tugas-tugas yang bermacam-macam. Di samping tugas utama mereka yang terus-menerus, yaitu beribadah dan bertasbih, sujud, berdiri, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ada tugas-tugas tertentu. Yang pertama, an-nuzul bil wahyi, turun membawa wahyu. Dan ini tugasnya malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril ini sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Dialah malaikat yang paling mulia. Dalam sebuah hadis disebutkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengeluarkan sebuah perintah, nada Jibril, dia memanggil Jibril. Oleh kemudian Jibril kemudian memanggil seluruh para malaikat. Ini bukan bahwa malaikat Jibril sayyidul malaikah, dia penghulunya, pemimpinnya para malaikat. Dan dia membawa tugas yang mulia, yaitu kalamullah Subhanahu wa Ta'ala. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik, katakanlah bahwa itu diturunkan oleh Ruhul Qudus. Ruhul Qudus ini adalah malaikat Jibril. Min rabbika bil haqq liyutsabbita alladziina aamanu, untuk meneguhkan orang-orang yang beriman, wa hudan wa busyra lil muslimin, dan sebagai hidayah dan kabar gembira untuk kaum muslimin. Namanya dari malaikat Jibril Ar-Ruhul Amin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan sesungguhnya itu adalah turun dari Rabbul Alamin, dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, itu malaikat Jibril, ala qalbika, ke dalam hatimu. Jadi wahyu itu salah satu caranya turun adalah langsung masuk ke hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga cara lain, itu Nabi SAW mendengar suara dari langit seperti lonceng yang begitu keras. Kalau tadi Nabi SAW senang menerima wahyu di dalam hatinya, itu sampai Nabi SAW berkeringat di musim dingin, dan unta yang beliau tumpangi itu tidak sanggup menahan beratnya, karena memang firman Allah ini adalah qaulan tsaqilan, perkataan yang berat, ya, sampai unta tadi tidak mampu. Dan Nabi SAW berat menerima itu, karena memang muatan dari firman Allah, perkataan Allah yang begitu mulia. Ini yang pertama, dan ini tugasnya malaikat Jibril. Sebenarnya kalau kita mau koreksi sedikit, nama satu malaikat itu bukan malaikat, tapi malakun, malak. Tapi ini sudah menjadi bahasa kita, malaikat. Padahal malaikat itu jamak, ya, bentuk banyak malak. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua adalah menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan di bumi. Ini tugasnya malaikat Mikail. Sebagaimana
Ahmad bahwa orang-orang Yahudi berkata kepada Rasulullah SAW, "Lau qulta," kalau engkau mengatakan wahai Muhammad, "Mikail alladzi yanzilu bir-rahmah," maksudnya Mikail yang turun dengan rahmat, wan nabati wal qadri, dan tumbuh-tumbuhan dan juga hujan, lakana, maka itu adalah benar terjadi. Dan ini ditakrir, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ini yang tadi kita sebut meniup sangkakala. Ini tugasnya malaikat Israfil. Jadi tiupan sangkakala ini ada dua. Yang pertama untuk as-saq itu untuk kehancuran semuanya. Tiupan yang kedua untuk kebangkitan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nufikha fis-sur," dan ditiuplah fis-sur. Kalau para ulama menafsirkan as-sur itu seperti tanduk hewan, ya, trompet. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Maka hancurlah semua yang di langit dan yang di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra, lalu ditiuplah tiupan yang kedua. Fa idza hum qiyamun yanzurun, lalu mereka semua makhluk ini berdiri, sudah dibangkitkan dan melihat. Qiyamun, berdiri, yang turun saling melihat. Dan tiga malaikat ini, ya, Jibril, Mikail, Israfil, mereka inilah tiga malaikat yang paling mulia, ya, karena tugas malaikat ini berkaitan dengan kehidupan. Jibril ditugaskan berkaitan dengan kehidupan hati, yaitu wahyu. Kemudian Mikail ditugaskan untuk kehidupan tumbuhan di bumi, kehidupan bumi. Dan Israfil ditugaskan terkait dengan kehidupan fisik kita untuk kebangkitan nanti. Jadi karena tugas mereka ini semuanya berkaitan dengan kehidupan. Dan yang paling mulia dari mereka adalah Jibril alaihissalam. Tugas mereka yang berikutnya, yang keempat, menjaga manusia. Menjaga manusia. Menjaga di sini adalah melindungi manusia. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki mu'aqibatun, para penjaga. Mu'aqibatun itu dari kata akibah. Akibah itu kan di belakang. Min baini yadayhi, dari arah depan, wa min khalfihi, dan dari arah belakangnya. Yahfazunahu, mereka menjaganya, min amrillah, dari yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari sabda Nabi atau firman Allah dalam hadis qudsi, "Mazala 'abdi la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Senantiasa hamba mendekat kepadaku dengan salat sunnah, amalan sunnah, hatta uhibbahu, sampai saya mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika saya mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, apakah menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, wa yadahu allati yabtashu biha, dan menjadi tangannya yang dengannya dia yabtash, yang memegang, wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Intinya adalah bahwa Allah akan menjaganya, dan dijaga melalui perantara para malaikat. Kemudian yang kelima, mencatat amalan manusia. Dalam surat Qaf ayat 17-18 disebutkan, yatalaqqal mutalaqqiyan, ketika dua orang yang sedang berbicara, 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, dari kanan dan dari kiri dalam keadaan duduk. Ma yalfizu min qawlin, tidak
satupun nafas yang keluar dari lisannya illa ladaihi raqibun atid, kecuali dia ada di sisinya raqibun yang menjaganya, atid ya sama maknanya. Ada yang menyebutnya ini namanya, nama malaikatnya, malaikat raqib dan atid ya, padahal ini sifat bukan nama. Kemudian tugas yang berikutnya tasbitul mu'minin wa nasrihim, meneguhkan kaum mukminin dan menolong mereka. Ini seperti yang terjadi dalam peperangan jihad-jihad Nabi SAW. Yuhi rabbuka ilal malaikah, ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, anni ma'akum, saya bersama kalian, fatabbitul ladzina amanu, kokohkanlah, teguhkanlah orang-orang yang beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru, saya akan masukkan dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut. Fadribu fawqal a'naq, maka penggallah leher mereka, wadribu minhum kulla banan. Ya, dan penggal ya leher mereka dalam jihad. Ini sudah azan kemana kita? Masih ada beberapa poin, mungkin kita lanjut pada pertemuan akan depan insyaallah. Jadi terakhir tadi yang keenam ya. Ya. Mungkin ini yang bisa saya bawakan. Jadi beberapa poin lagi sudah selesai tentang iman kepada malaikat, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan depan. Amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum